Om Swastiastu, selamat pagi. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai eh, pembuatan database menggunakan MongoDB. Sebelum masuk ke penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Baik, yang di sini pertama, IGD Pandewahyu Semara Yoga dengan NIM 1915091057. Kemudian yang kedua, Niputu Regita Pringgandani Prakasa Putri dengan NIM 19151029. Kemudian yang terakhir, Niputu Elis Cayani dengan NIM 1915091022. Baik, langsung aja di sini. Yang pertama, kita mulai. Saya presentasi dulu. Baik, sebelum kita mulai untuk membuat database-nya itu, kita harus punya dulu aplikasi MongoDB. Nah, karena di sini saya dan juga teman-teman saya udah mendownloadnya atau menginstalnya, jadi kita bisa langsung buka command prompt. Di sini bisa dicari. Ini setelah kita udah masuk ke command prompt, kita juga harus siapin data-data yang akan dimasukkan ke database kita. Nah, di sini data-datanya itu udah saya dan teman-teman buat di sini, kita udah buat. Nanti data-data ini tinggal di copy aja ke command prompt. Nah, di sini untuk manggil Mongo-nya itu atau untuk ngecek apakah kita udah tersambung sama MongoDB-nya, kita di sini ngetik mongot. Kemudian kita enter. Nah, ini artinya kita udah kesambung sama MongoDB-nya. Kemudian di sini kita ketik Mongo. Kemudian untuk selanjutnya kita membuat database dengan nama Siak. Di sini kita use Siak. Kemudian kita enter. Nah, di sini nama database-nya itu udah database Siak. Kemudian untuk memasukkan tabel-tabel dalam database Siak ini, kita menggunakan db nama database, itu di sini dosen, kemudian insert, kemudian tanda kurung. Kemudian kita enter. Nah, di sini karena saya udah buat datanya, jadi tinggal di copy aja. Kemudian kita paste dan kita enter. Di sini udah kelihatan kalau yang diinsertkan di tabel dosennya itu ada 4 data. Kemudian kita lanjut lagi untuk memasukkan tabel fakultas. Caranya masih sama seperti dosen tadi, db.nama tabel fakultas.insert.
Kemudian di sini kita enter dan kita masukkan datanya. Kemudian kita paste dan kita enter lagi. Nah, di sini udah kelihatan kalau data yang kita masukkan di tabel fakultasnya itu ada 7 data. Kemudian selanjutnya di sini tabel jurusan. db nama tabel insert kemudian tanda kurung untuk di akhir query-nya kita itu selalu diakhiri dengan tanda kurung kayak gini karena di awal kita mulainya dengan tanda kurung juga biar nanti kebaca. Kemudian kita enter. Nah, di sini udah masuk juga ke data ke tabel fakultas, ke tabel jurusannya itu kalau datanya itu yang dimasukkan ada 7. Kemudian lanjut untuk di tabel tabel mahasiswa. Di sini kita db nama tabel, kemudian insert tanda kurung dan kita enter. Di sini masukkan lagi semua datanya. Kemudian kita paste, kemudian enter. Dan di sini udah kelihatan kalau data yang dimasukkan ke tabel mahasiswa itu ada 10 data. Lanjut untuk ke tabel mata kuliah. db.nama tabel mata underscore kuliah dot insert kemudian tanda kurung di sini itu mata kuliahnya itu ada 20 data. Dan enter. Nah, di sini udah masuk datanya sebanyak 20 data ke tabel mata kuliah. Kemudian lanjut untuk ke tabel tipe mahasiswa. db.nama tabel insert dan copy datanya. Data yang dimasukkan ke tabel tipe mahasiswa ini ada 2 data, benar. Kemudian lanjut untuk ke tabel KRS-nya. Di sini data yang ditambahkan ke tabel KRS-nya itu ada 5 data. Kemudian untuk tabel detail KRS.
Di sini data yang sudah ditambahkan ke tabel detail KRS-nya itu ada 9 data. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya kita akan menampilkan tabel-tabel dari database ini. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen dulu. Kita akan menampilkan isi dari tabel dosen. Di sini cukup mudah query-nya, langsung saja kita ketik db titik nama tabel yang akan dilihat itu dosen titik find, lalu tutup kurung dan buka kurung dan tutup kurung. Nah, bisa dilihat di sini data dari tabel dosen ini masih berantakan, sehingga dapat kita rapikan dengan cara menambahkan query pretty di belakang query find. Nah, jadi ini adalah isi dari kolom dari dosen. Selanjutnya untuk menampilkan mata kuliah yang memiliki SKS sebanyak 3. Kita gunakan sama db titik nama tabelnya itu mata kuliah, baru kita find, lalu buka kurung dan tutup kurung, lalu isi kurung kurawal dan tutup kurawal, lalu di dalamnya kita ketikkan kolomnya itu SKS, di mana SKS-nya itu 3. Dan gunakan query pretty untuk tabelnya agar lebih rapi. Nah, jadi dapat dilihat di sini mata kuliah yang memiliki data-data dari mata kuliah yang memiliki SKS yaitu sebanyak 3. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan atau akan menampilkan query di mana di sini dalam tugas kita disuruh untuk menampilkan mata kuliah di semester ganjil atau semester 1. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya buka command prompt. Nah, maaf. Sama kita harus membuka mengkoneksikan ke Mongo dulu atau MongoDB. Nah, di sini kami membuat database dengan nama SIA. Di sini saya akan menampilkan nama
kuliah di semester ganjil. Untuk menampilkan nama mata kuliah di semester ganjil, kami sudah membuat query sederhana. Yang pertama DB selanjutnya mata kuliah, nama tabel. Untuk membuat spasi, saya menggunakan underscore. Nama mata kuliah. Selanjutnya, untuk menampilkan .fin, kita di sini membuat kurung kurawal. Untuk menampilkan semester, kami membuat semester di perbesar semester tanda titik 2 di semester ganjil atau semester 1 kami membuat 1. Lalu koma, lalu menampilkan nama mata kuliah. Nama mata kuliah. Nama mata kuliah. Ya, selanjutnya nama kuliah di semester 1 kita buat 1 di sini untuk menampilkan nama mata kuliah di semester 1. Lalu di sini kami juga membuat underscore ID yang otomatis dibuat oleh MongoDB tampil pada screen. Maaf, semester titik 2 lalu 1 nama mata kuliah mata kuliah itu ID ya. Jadi ini yang ini digunakan untuk memunculkan nama mata kuliah yang ada pada semester 1 saja, sehingga ID yang otomatis dibuat oleh MongoDB tidak tampil pada screen. Baik, sebelumnya kita cek dulu apakah query kita sudah benar agar tidak terjadi kesalahan. Semester 1 itu nama mata kuliah, lalu oke, kita coba untuk menampilkan nama mata kuliah di semester 1.
semester 1 Fin mata kuliah maaf kita ulang buat query-nya. Mata kuliah Fin cek dulu identik mata kuliah Fin semester 1 nama mata kuliah 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 baik di sini sudah terlihat data-data nama mata kuliah yang ada di semester 1. Baik, selanjutnya di sini saya akan menampilkan seluruh data dari database yang sudah kita buat di SIAK. Untuk menampilkan seluruh data SIAK yang sudah kami buat, ini saya mencoba membuat queries tabel untuk menampilkan tabel-tabel pada SIAK yang sudah kami buat. Tables.
di sini ada 8 tabel pada siap yang sudah kita buat. Yang pertama ada KRS, detail KRS, dosen, fakultas, jurusan, mahasiswa, mata kuliah, dan juga tipe mahasiswa. Nah, yang terakhir di database yang sudah kita buat ini sudah tersimpan pada aplikasi MongoDB. Baik, di sini saya akan perlihatkan database Siak yang sudah kami buat dalam aplikasi MongoDB. Pertama kita buka dulu aplikasi MongoDB. Setelah itu connect ke dalam aplikasinya. Nah, di sini sudah terlihat database Siak yang sudah kami buat, yang terdapat 8 tabel, yaitu tabel KRS. Selanjutnya ada detail KRS, ada dosen, fakultas, jurusan. Nah, setelah itu ada mahasiswa, mata kuliah, dan juga tipe mahasiswa. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan presentasi kepada teman kami, Eli. Baik, sekian dari presentasi dan penjelasan kami mengenai pembuatan database menggunakan MongoDB. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Kami tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Selamat pagi, terima kasih.